Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami. Kiranya Kau pimpin setiap hari dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh selalu ya Tuhan berada di dalam kehendak dan rencana Engkau. Boleh selalu berada ya Tuhan di dalam ya Tuhan pimpinan langkah Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Kami ucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang berdoa bagi bangsa. Tak seorang pun dari kita yang tidak bisa berdoa, bukan? Namun banyak orang Kristen yang tidak berdoa. Alasannya capek, sibuk, dan kadang tidak ada waktu. Benarkah? Ini adalah alasan klise. Bukankah kita diberi waktu selama 24 jam dalam sehari? Apakah kesemuanya habis untuk aktivitas kita? Jika kita bisa menyediakan waktu untuk bersantai, rekreasi, atau pergi shopping ke mall, atau menyalurkan hobi, atau kongko-kongko dengan teman, masakan kita tidak punya waktu untuk berdoa? Beratkah kita menyediakan waktu setengah atau 1 jam saja dalam sehari untuk berdoa? Ternyata jika ada masalah berat melanda, kita langsung tancap gas, berdoa terus-menerus. Namun setelah selesai kita kembali ke asal, malas berdoa. Kalau kita baca dalam Nehemia pasal 2 ayat 3 dikatakan, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berdoa adalah tugas paling dasar bagi orang Kristen. Orang Kristen yang tekun berdoa adalah orang Kristen yang normal. Seringkali kita hanya berdoa untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri. Dan sedikit orang mau berdoa syafaat bagi orang lain. Bagi teman, bagi gereja, bagi bangsa, ataupun pelayanan Injil. Nehemia, meski sudah berhasil di negeri orang, tidak pernah melupakan bangsanya. Ketika mendengar bahwa bangsanya sedang terpuruk, ia pun berdoa dan juga berpuasa bagi bangsanya. Dengan kerendahan hati, ia bersimpuh kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihannya. Dan dalam Nehemia 1 ayat 6 dikatakan, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sedang kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Yang pertama kali Nehemia mohonkan kepada Tuhan adalah pengampunan atas bangsanya. Sebab pengampunan adalah awal pemulihan. Ia sangat percaya akan kekuatan doa yang pasti dapat mengubah segala sesuatu. Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terdapat dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. Saudara-saudara terkasih, tidak mudah bagi seseorang
untuk menghadap raja jika dipanggil, karena sangat berisiko dan nyawa adalah taruhannya. Tetapi Nehemia berani mempertaruhkan nyawanya demi nasib bangsanya. Setelah datang menghadap raja, menyampaikan isi hati dengan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Hasilnya, raja mengabulkan permintaan dan tangan Allah yang murah melindungi Nehemia. Nehemia diberi kesempatan oleh Raja Artasasta untuk menyatakan keinginannya, yaitu membangun kembali pembangunan kota Yerusalem. Tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Karena dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nehemia selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Lalu bagaimana dengan saudara? Orang percaya yang berlutut di hadapan Tuhan dan membuka hatinya dalam berdoa, serta mengakui dosa-dosanya dan bertobat, pasti akan mendapat uluran tangan Tuhan dan mendapatkan pertolongan. Kita mempunyai bangsa yang negara kita tercinta Indonesia. Mari kita terbeban untuk berdoa bagi pemulihan bangsa ini. Mari kita berdoa pemimpin negeri kita, kota-kota suku bangsa yang terletak di seluruh Indonesia. Karena sebagai orang Kristen, kita tidak boleh bersikap apatis, tapi kita harus menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Jika semua anak Tuhan di negeri ini bersehati, merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, perkara ajaib dan dahsyat pasti terjadi. Indonesia akan dipulihkan dan dimenangkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Kau pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau berikan kepada kami ya Tuhan waktu ya Tuhan, untuk mempunyai waktu untuk berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, sehingga bangsa kami boleh dimenangkan, dan Engkau ikut turut campur tangan di dalam bangsa dan negara kami ini. Kami percaya ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau, dan juga kami percaya ya Tuhan, Engkau boleh mengulurkan tangan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.